Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin saudaraku sidang jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang berbahagia ini kaki masih bisa melangkah, tangan masih terayun, hati masih tertuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini kita masih bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam keruruh baginda alam, seorang nabi yang sejati, pembawa risalah yang penuh bukti, yang tak pernah merasa iri dan dengki apalagi sampai sakit hati. Beliaulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya, yang kita inginkan syafaatnya, yang kita rindu ingin berjumpa dengan beliau. Mari pada hari ini kita bersama-sama mengirimkan seuntaian kata, sepucuk doa kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya juga nanti kita di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak berguna lagi harta, pangkat, anak dan jabatan, melainkan hati kita ini senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selaku khatib pada Jumat kali yang berbahagia ini tak pernah jemu dan bosan, apalagi sampai untuk melupakan. Kembali khatib mengingatkan kepada kita seluruhnya pada umumnya, terkhusus kepada pribadi khatib sendiri, kembalilah kita senantiasa hendaknya meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bertakwa ini, kita selamat di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nantinya. Dengan kekuatan iman dan takwa ini, mudah-mudahan kita ini berbahagia di akhirat nanti, terlebih-lebih juga di dunia ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memandang harta kita yang banyak, tidak memandang lagi jabatan kita yang tinggi, tidak memandang lagi postur tubuh kita yang bagus, rupawan, cantik dan segala macamnya. Tetapi nanti yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita, sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat yang lalu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Sama-sama kita seluruh umat Islam di dunia ini, kita sama-sama tahu itu adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti kita mengingat ini? Kenapa mesti kita mengkaji ini? Bukan kita pengen tahu lahirnya saja. Hari apa, siapa ayahnya, siapa ibunya. Tetapi yang lebih penting, yang perlu kita tanamkan di dalam hidup dan kehidupan kita, selaku beliau adalah panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagaimana tentang kehidupannya, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlakul karimahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nyata pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan bagi kita seluruh umatnya ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baginda Nabi yang lahirnya 1450 tahun yang lalu
masih sekarang kita kenang, masih sekarang kita pelajari untuk apa? Untuk mencontoh tentang hidup dan kehidupannya. Beliau hidup, kita juga hidup. Beliau makan, kita juga makan. Beliau punya istri, kita juga punya istri. Punya anak, juga punya anak. Itu makanya baginda Nabi Muhammad SAW itu memang kadang kita mengatakan, dia kan manusia, tapi basarun la kal basar. Beliau memang seorang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Inilah yang penting, yang diantaranya yang harus kita contoh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengaku bahwa kita ini umat Nabi Muhammad. Kita sering mengaku bahwa kita ini cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah tokoh yang besar, orang yang sangat terkenal, orang yang sangat berhasil, bahkan seorang sejarawan. Bahkan dia non-muslim menuliskan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia, yang paling berhasil di atas dunia ini. 100 tokoh terkemuka, nomor 1 yang dicatatkannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selaku umatnya, mari kita contoh apa-apa saja di antara sifat, ketentraman hati, perilaku yang harus kita contoh, sifat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir daripada surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, apa yang perlu kita ikuti? Sifat Nabi itu, cara Nabi itu, bagaimana dia hidupnya dan bagaimana perjuangannya. Yang pertama, Nabi itu di dalam Al-Quran disebutkan asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama adalah tegas tentang kekafiran. Kekafiran ini ada 2. Yang pertama, kafir yang datang dari luar. Yang kedua, kafir yang datang dari dalam. Yang dari luar ini adalah itulah dia tentang teman-teman kita, saudara-saudara kita kafir zimmi di antaranya, kafir harbi di antaranya. Dan ini adalah masalah akidah dan syariat. Tidak ada toleransi di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qul ya Muhammad, lakum dinukum waliyadin." Bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami. Ini tidak ada toleransi. Sebab ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pernah mengatakan, pernah mengajak Nabi untuk bermusyawarah. Bahwasanya apa? Muhammad, 1 minggu kita beribadah cara kamu, 1 minggu beribadah cara kami. 1 minggu beribadah dengan menghadap Tuhan kamu, 1 minggu menghadap Tuhan kami. Langsunglah keluar ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi. Memang umat Islam ini toleransinya sangat kuat. Itu bersifat sosial. Tapi tentang akidah dan syariat, kita tidak ada toleransi tentang itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kafir yang kedua adalah kafir nikmat. Ini terjadi di dalam. Banyak. Kadang kita ini tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukum kadang-kadang kita injak. Kalau haram kata Allah, haram dia. Kalau halal kata Allah, kata Rasulullah, maka halal dia. Tidak ada pilih kasih, tidak ada tebang pilih. Kadang kita ini tidak. Kadang ada masanya halal, kadang ada masanya haram. Kadang dibuat-buat ini diharamkan, ini dihalalkan. Pernah terjadi juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan seperti ini. Ya Rasulullah, si fulan terdapat mencuri. Lalu kata Rasulullah, ada buktinya? Bukti ada. Ada saksinya? Saksi ada. Ya tunggu apa lagi? Potong tangannya. Apa kata orang yang mengadu ini? Ya Rasulullah, beliau ini keluarganya keluarga terpandang. Dia termasuk suku yang sangat tinggi. Nanti kalau kita potong tangannya, apakah tidak akan semakin benci keluarga dan sukunya kepada kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau Fatimah binti Muhammad syarakat, laqata'tu yadaha." Jikalaulah Fatimah binti Muhammad anakku terdapat dia mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nanti
yang kutakutkan di akhir zaman, kata baginda Rasulullah. Ketika orang yang berkuasa berbuat kezoliman, berbuat kesalahan. Ketika orang yang kaya berbuat yang tidak-tidak. Kadang-kadang hukum itu tajam dia ke bawah, tumpul ke atas. Ketika orang yang tidak punya, rakyat biasa yang mempunyai kesalahan, 1001 cara dikeluarkan hukum untuk menghukumnya. Kadang ini telah terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai saudara-saudara dengan sesuatu yang tidak kita sadari ini kita telah keluar dari orang, ciri-ciri dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Seterusnya ciri bagi umat yang mencontoh kehidupan baginda Nabi itu adalah dicontohkan Nabi waruhama ubainakum, mereka saling menyayangi di antaranya. Contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW terjadi juga di zaman Rasul ini adalah dicontohkan, sangat kita tahu sejarahnya tentang kaum muhajirin yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang disambut baik oleh saudaranya kaum Ansor penolong. Orang yang hijrah ini tidak membawa apa-apa, disambut oleh orang Ansor, orang Madinah, penduduk asli, dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan masalah tanahnya saja yang ditempati, akan tetapi dipersaudarakan, rumahnya silahkan ditempati, harta bendanya silahkan dibagi, hidup rukun walaupun mereka pendatang, disambut baik oleh orang yang tinggal lama di tempat itu. Ini mencontohkan apa? Bahwasanya Islam ini sangat luar biasa. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang menyayangi sesamanya, maka juga dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melapangkan kehidupan orang lain, orang yang tidak menyulitkan kehidupan orang lain, dia pun akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang sering mengaku umat Nabi, cinta Nabi, kami ingin masuk surga bersama Nabi, tapi jauh tingkah laku kita daripada tingkah laku Nabi. Merasa kita ini orang yang hebat, merasa kita ini orang yang paling kuat, ego yang kita utamakan. Utamakanlah ruhama ubainakum sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Seterusnya umat baginda Rasulullah SAW itu tarahum sujjadau wa ruka'a, tarahum ruka'au wa sujjada. Mereka terlihat ruku dan sujud di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, mengadakan pertemuan-pertemuan besar, nampak dia di hadapan orang-orang lain. Artinya apa? Salat kita di rumah belum tentu nampak orang lain. Tapi kalau salat kita berjamaah, kita bukan mengambil di antara nikmatnya, di antara 27 derajat itu saja, akan tetapi sering kita berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala, menandakan kita ini bersatu padu, menandakan kita ini orang-orang yang saling bersilaturahim, menandakan kita ini adalah orang-orang yang kompak, orang-orang yang tidak ada perselisihan di antara kita semuanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah saja 3 dari contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi memang betul-betul adalah hambanya Allah yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang memang menjadi orang-orang yang tegas tentang kekafiran, menjadi orang-orang yang penyayang kepada sesama, dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.